Anies Johani ya. Terima kasih Pak Gembala, Tuhan berkati. Shalom Ibu Bapak. Shalom Ibu Bapak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berbahagialah pada pagi hari ini Pak, Bapak dan Ibu berada di rumah Tuhan. Tulisannya di mana Ibu ya rumah Tuhan? Ada yang tahu? Tulisannya rumah Tuhan di mana? Tidak ada yang tahu? Oh ya, puji Tuhan. Barangkali belum ada yang tahu ini tulisannya di rumah Tuhan. Ya, kita sudah bekerja selama 6 hari, hari yang ke-7 kita datang di rumah Tuhan, yaitu rumah Tuhan. Rumah Tuhan yaitu rumah kita semua. Kita mengucap syukur kalau pada pagi yang indah ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan sehat, bisa menghirup udara segar. Ini kemurahan daripada Tuhan. Ya, apalagi seperti kita ini lansia, sudah usianya baru 73 tahun, tapi kita tetap mengucap syukur karena seringkali sakit penyakit itu datangnya dengan tiba-tiba. Ya, tapi kita tetap mengucap syukur ya. Kadang-kala tiba-tiba pinggang saya sakit. Waduh, ada apa? Saya juga berdoa Tuhan berikan kekuatan. Tiba-tiba saya tadi mau berangkat, lutut saya sakit. Lalu Tuhan berikan kekuatan. Tadi pagi, kemarin pagi juga mau doa pagi, saya 3:30 sudah bangun, saya siap mau berangkat. Tubuh saya tidak fit. Tuhan ampuni saya. Ya, memang ini keadaan lansia. Ya, tetap kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya tidak bangga apapun, tapi kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Amin, saudaraku. Yang lansia mengucap syukur. Ya, karena sakit penyakit itu kalau nggak diundang datang sendiri. Tapi kita mengucap kita punya Tuhan kan. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rumah Tuhan itu adalah rumah kita. Ya. Kita datang beribadah pagi ini, ya, datang ke rumah Bapak. Ya. Kalau anak datang ke rumah Bapak, dia merasa ya punya hak, karena itu bapaknya. Ya. Saudara dan saya, saudara datang ke rumah Tuhan, ke rumah Bapak, ibu bapak punya hak. Ya, kalau anak ke rumah Bapak, dia punya hak minta segala sesuatu di rumah bapaknya disediakan. Dia buka kulkas semaunya sendiri, makan apapun itu apapun yang ada semaunya sendiri. Ya, dia bisa menyenangkan hati bapak, apalagi kalau bapaknya kaya raya. Ya, dia bisa minta apapun kepada bapaknya. Anak itu diberikan oleh bapaknya. Amin, saudaraku. Pada pagi ini begitu juga saudara dan saya datang ke rumah Bapak. Ya, ini saudara minta apa saja kepada Bapak saudara. Bapak pencipta kita langit dan bumi dan segala isinya. Dia mengatakan mintalah, akan diberi, ketuklah pintu-pintu akan dibukakan bagimu. Ya, saya minta kepada Tuhan, biarpun saya seringkali sakit, silih berganti, saya minta kepada Tuhan, berikan kekuatan saya, berikan kekuatan kepada saya. Ternyata Tuhan masih berikan kekuatan sampai saat ini pun saya bisa melayani ini karena kemurahan Tuhan. Amin, Ibu Bapak. Ya, saudaraku, kalau anak datang ke rumah Bapak, dia punya hak minta apapun ya yang ada di rumah Bapak diberikan oleh bapaknya. Apalagi bapaknya kalau kaya, dia minta mobil, minta apa, akan diberikan kepadanya. Beda, saudaraku, ya. Kalau bapak ke rumah anak, ya, sepertinya ya seperti orang yang numpang, seperti saya gitu. Saya datang ke rumah anak saya, pada anak saya bilang, tidur sini aja, saya berikan tempat yang terbaik. Tapi bapaknya rasanya nggak enak gitu ya. Ya apa kayak nang rumahnya sendiri. Ya biarpun jelek-jelek, nggak sedih rumahnya sendiri. Ya, beda dengan yaitu kalau anak ke rumahnya bapak itu beda, sangat
Bedanya seperti itu. Sebab yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Maka ya, kalau percaya pagi ini kita datang ke rumah Bapa untuk beribadah, yaitu beribadah dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena penyembah dan pujian menyenangkan hati Tuhan sebagai ukupan jubah yang berbaru hari. Ya. Maka kalau kita percaya pagi ini datang ke rumah Bapa untuk beribadah, kami percaya saudara pulang tidak akan sia-sia. Amin. Judul firman Allah pada pagi hari ini saya beri judul, yaitu judulnya sejuta. Bukan uang, saudara. Ini judulnya aja sejuta, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Kita amenkan bersama-sama. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Amin. Berbahagia sekali ibu bapak yang sudah membaca atau mendengar firman ini dalam termaterai dalam lubuk hati yang dalam. Benar-benar firman ini dalam kita renungkan dan kita lakukan. Sekali lagi saya beri judul yang sangat sederhana sekali, sejuta. Sejuta itu itu setia, ju itu jujur, yang ketiga yaitu taat. Sekarang kami mengupas bagian yang pertama, yaitu di sini katakan ayat yang ke-10, barang siapa setia di dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara besar. Mengenai hal yang pertama yang kita kupas, mengenai setia. Setia di dalam hal yang lingkup yang kecil, yaitu setia dengan keluarga. Ya, seperti anak setia menghormati papa dan mamanya, seperti suami yaitu mengasihi istrinya, dan seperti istri juga tunduk kepada suaminya. Jadi kalau kita setia di dalam hal yang kecil ini, nanti saudara akan dihadapkan setia yang besar. Karena cinta kasih itu tidak akan gagal kalau kita saling mempercayai. Dari setia yang terkecil. Ya. Dulu waktu saya baru nikah, ya, kehidupan kita sangat sederhana, tapi setia. Ya. Dengan penghasilan yang cukup. Tapi untuk makan cukup, sedikit gak kurang, banyak tak lebih. Kita setia, kita mengasihi istri pun mendukung, menghormati suami. Ya. Dan akhirnya apapun dalam kehidupan kita diberkati. Kalau rumah tangga itu damai, ya, berkat itu tidak kurang satu apapun. Tetapi kalau rumah tangga tidak ada kedamaian, itu seperti kita merasakan hidup di dalam neraka. Berkat itu akan hilang, yaitu 40%. Mungkin saudara ada problem di rumah tangga saudara bekerja pun nggak bisa tenang, memikirkan yang ada di rumah itu. Tetapi kalau ada kedamaian, ada kesetiaan di dalam rumah tangga saudara, ya berkat itu akan datang. Ya, terutama rukun, damai. Saya dulu waktu masih yaitu baru nikah, ya, seimut-imut gitu ya,
20-an. Itu saya aja, ya memang saya itu keluarga dari yang orang yang nggak mampu lah, ya, terus terang aja. Saya pertama nikah saja nggak bisa kontrak, hanya kos saja, berapa bulan kos, dan pada waktu itu kos saja yang sangat sederhana, nggak seperti sekarang kos ada AC dan saya dulu nggak sederhana. Ya kos-kosan itu rumahnya temboknya itu dari apa ya, CC atau gede gitu ya. Kalau matahari apa itu, kalau bulan purnama itu bisa menerangi ke dalam. Ya, tapi hidup kita bahagia. Hujan bocor, di bawah pun bocor ya. Sampai tidur itu di bawah kebanjiran berdua pun gak terasa, saking setianya. Amin saudara. Ya, kemana-mana pun berdua, naik sepeda, kretek berdua. Ya sambil berusaha di pasar berdua mengumpulkan uang recehan. Ya. Terus akhirnya dengan kesetiaan kita suami istri ini sehati, segala beban bisa dipikul bersama, rasanya ringan rasanya. Ya, akhirnya untuk makan pun cukup, nggak kekurangan, bahkan untuk bayar apa itu, bayar kos-kosan yang bisa, kami bersyukur. Akhirnya pun dengan kesetiaan kita, ya saling mengasihi, saling menghormati, ya ada kedamaian, kita diberkati. Ya. Nggak kos bisa kontrak, saya bersyukur. Tak lama kemudian, ya, habis kontrak bisa punya rumah, tapi nyicil nggak apa-apa. Ya. Tapi saya bersyukur itu kesetiaan kita di bidang yang kecil di dalam rumah tangga. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang bagian yang kedua mengenai kesetiaan, yaitu di samping kita sudah melayani keluarga dengan baik, kita sekarang ganti melayani pekerjaannya. Yang pekerjaan apa? Pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapak kita di ladang Tuhan. Kalau kamu setia dalam pekerjaan yang kecil, nanti kamu setia juga yang besar. Saya dulu pelayanannya bukan langsung yang besar, nah dari yang kecil dulu, yang terkecil itu saya. Sampai diuji bagaimanapun saya tetap melayani, karena pelayanan itu panggilan. Kalau nggak panggilan nggak bisa, saudara. Dia akan pindah sini, pindah situ, pindah sana. Kalau dia panggilan tetap tekun di bawah kaki Tuhan, berdoa, berserah kepada Tuhan. Ya. Saya dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya di sini dan di mana-mana. Ya di GBP sekali aja, beserta di RKK yang kecil-kecil itu saya. Tak openi semua ibu-ibu yang di RKK di Romaan, di Kaliasin, gitu terus tak openi semuanya. Saya harus setia. Ya, kesetiaan kita itu dari yang kecil. Ya, dari melayani doa pagi, koordinator besuk, ya. Koordinator sosial semua sudah kita jalani, ya. Sampai menjadi gembala pernah, wakil gembala pernah, ya. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kesetiaan itu Tuhan akan perhitungkan itu semuanya. Amin, saudara. Pada waktu itu saya dengan istri saya naik sepeda, bersyukur kretek, kumpulan banyak. Jori, kemana? Bersyukur, gedung Anyar. Berdoa ya, supaya nanti kamu diberkati motor. Amin. Saya ngomong Tuhan, saudara berperkataan Tuhan. Apa yang dikatakan, jadilah menurut perkataanmu, nanti saya punya motor. Apa yang terjadi sudah benar? Janji Tuhan itu yang amin. Kalau kita setia, semua diberitakan oleh Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Waktu saya bersama tim Alpha Omega bersama Pak Pran, waktu itu Pak Pran mengadakan KKR yang ada di Jalan Rombolawe 13 Tuban. Setelah KKR, Om Pran ngomong, saya juga kepingin punya motor, tapi punya motor Vespa, tapi yang putih yang baru. Ya tahu. Nah, kalau saya, kamu minta apa? Ya, karena kan orangnya saya ini orangnya sederhana ya, mau minta yang bagus ya, kayak sombong ya. Tak
Tapi saya minta sebentar, motor sing elek tahu sebenarnya yang penting jalan. Apa yang terjadi setelah KKR di sana, Om dapat kabar beberapa hari kemudian. Saya sudah berangkat diantar ke rumah, Wisma Putih yang baru. Kami sudah dapatkan burung nunggu apa yang terjadi. Benar sudah. Berapa bulan kemudian saya dapat berkat orang mengirim sepeda, yaitu motor. Ya motornya nggak baru, bekas lah, dikirim ke rumah saya. Ya. Terus akhirnya saya dikasih motor. Kamu punya SIM? Belum punya. Bisa beli SIM sekali diberikan. Saya bersyukur akhirnya motor itu bukan motor baru, motor yang bekas. Ya kenapa? Saya minta bisa elek-elek kalau bisa jalan. Akhirnya tahu bisa jalan. Ya, saya berbesok. Ya. Seringkali rantingnya lepas dan sebagainya. Ini apa kok? Kita jalani saja. Ya. Itulah kesetiaan kita. Tuhan akan beri berkat semua dan Tuhan berkati. Dalam kemudian kita dapat sepeda baru dan kemudian diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Makanya ibu bapak setialah. Kalau ibu bapak setia dengan sungguh-sungguh di bagian tubuh Kristus ini, Tuhan pasti akan memberitakan. Tuhan tidak akan lupa dengan janjinya, enggak akan lupa. Seringkali kita lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ya. Sekiranya kita melihat lebih jauh yang mengenai kesetiaan, yaitu kita melihat yaitu di dalam Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 25 Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 demikian firman Allah bunyinya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, dan yang seorang 2 talenta, dan seorang lain lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba-hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil itu, akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanku. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dan dalam kebahagiaan Tuhanmu.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terima kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dan daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya, dan dicampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah aku terdapat ratap dan detak gigi. Ini saudaraku, kesetiaan seorang hamba yang dipercayakan oleh seorang raja, yaitu diberi 5 talenta, dikembangkan 5 talenta menjadi 10 talenta, diberikan 2 talenta, dikembangkan menjadi 4 talenta, diberikan 1 talenta, tapi dia hamba yang jahat, hamba yang malas, ya tidak bisa menjalankan, dan uang itu diambil diberikan kepada yang bisa menjalankan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya ini diberi oleh Tuhan, ya, barang apapun, kepercayaan apapun harus kita kembangkan, ya. Barang-barang yang saudara nikmati itu cuma titipan saja, rumah, mobil, motor, ya anak, semua titipan. Ownernya hanya Tuhan saja. Tergantung saudara saya bisa mengembangkan atau tidak, atau saudara malas. Ya, kalau orang yang malas gak setia, dia akan dicampakkan ke dalam tabur api. Tapi kalau orang rajin dan setia, kalau rajanya itu datang akan dengan perhitungan, dia akan disebut orang yang berbahagia. Dia akan pesta bersama-sama dengan rajanya. Sudah termasuk golongan yang mana? Ya. Sudah diberikan oleh Tuhan talenta apa? Harus saudara kembangkan. Talenta main musik, talenta leader singer, talenta besuk, ya talenta yaitu terima tamu, jalankan LCD semuanya, jalankan semuanya. Kalau raja itu nanti datang, dia akan melakukan perhitungan untuk saudara saya, karena saudara nanti diperhitungkan pekerjaan saudara, saudara akan diberkati, dan saudara nanti akan mendapatkan bonus juga, yaitu bonus apa saudara? Hidup yang kekal selama-lamanya di surga. Amin saudara. Ini kesetiaan kita, ya kesetiaan kita. Ya. Dan bagian selanjutnya mengenai kesetiaan. Dengan kesetiaan itu seorang raja yang bernama Hizkia. Coba kita baca di dalam Yesaya 38. Yesaya 38 ayat 1 sampai ke 7. Seorang raja yang bernama Hizkia, dengan kesetiaannya dia mendapatkan kabar, karena dia sakit, mendapat kabar buruk tentang kematiannya. Tapi dengan kesetiaan itu Tuhan melihat, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Coba kita baca Yesaya 38 ayat 1 sampai yang ke-7. Kitab Nabi Yesaya 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya. Pada waktu itu
Yesaya 39 ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, ini kabar buruk ini saudara. Yesaya berkata kepada Raja Hizkia, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. 4. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, 5. Pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. 6. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini 7. Ya, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Tuhan melakukan apa yang telah dijanjikan. Ya, biarpun Hizkia ini menerima kabar buruk dari Tuhan, tapi dia mengimani apa yang Tuhan telah janjikan itu dia dan amin. Dia mendapatkan kabar buruk karena dia sakit keras. Yesaya mengatakan, katakanlah kepada keluarga bahwa kau akan mati. Tapi biarpun dia mendapatkan kabar buruk, dia datang kepada Tuhan. Dia berkata, sudah berdoa, dia menghadap dinding, menjujurkan air mata, Tuhan, aku setia di hadapan. Aku melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Ya, itu doa-doa mereka. Akhirnya air mata Hizkia jatuh di Gilgal Allah dan doanya didengar. Yesaya kembali, dia berkata, yaitu Hizkia enggak jadi mati, Hizkia menjadi sembuh dan umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. Amin, saudaraku. Tepuk tangan oleh Tuhan Yesus. Makanya setialah janji Tuhan itu iya dan amin. Secara manusia nggak mungkin, tapi bagi Allah semuanya itu mungkin. Kalau Tuhan sudah menjanjikan, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikan. Jadi orang yang setia kepada Tuhan bahkan janji, yang sakit disembuhkan, ya, yang susah diberikan penghiburan, ya, yang jalan buntu Tuhan buka jalan. Percayalah, setialah. Ya. Ada satu pujian, setia, setialah, setia sampai mati. Terus aku seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apalah balasanmu untuk kasih setiamu? Setia, setialah, setialah sampai mati. Ini setia sampai mati benar atau ya? Ya, ya apa ya? Ini satu bukti, satu pengalaman kita semuanya. Setia sampai mati. Saya ingat, ya bukan kita ngerasain kan, saudara. Gembala di sini meninggal. Istrinya menjalani dua, aku setia sampai mati, aku ikut dua. Wah, luar biasa nangisnya. Tapi dengan pengalaman ini, kita sebagai tim, apa itu juga biasanya, orang ditinggal mati, menjadikan teman di rumahnya kawin. Benar saudaraku. Tetapi kalau orang ini menangis, biasa saja lama. Ya jandanya lama, ini enggak. Tidak nolong, mewakili wanita enggak seperti itu. Pada
oleh ganti. Betul, saudara. Kemudian lo hanya begitu saja. Jadi setia sampai mati. Betul, di sebelahmu nanti saya. Coba, ini manusia, ya. Manusiawi. Makanya, ojo kamu setia ada tombal, ya. Tadi bagian yang pertama setia. Terus setia bagian yang kedua yaitu sejuta. Bagian kedua jujur. Lukas 16 ayat yang ke-11. Injil Lukas 16 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lukas 16. Jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sejumlah? Sekali lagi, jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini sudah kita lihat hasil orang yang tidak jujur itu akibatnya apa. Kita lihat di dalam kisah yaitu kisah para rasul pasal 5 ayat 1 sampai 10. Ya. Orang yang tidak jujur akan menanggung akibatnya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias yang beserta istrinya Sarah menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki raja-raja. 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. 6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. 8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadamu dengan harga sekianlah tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga. Keluar. Lalu rebahlah perempuan itu, kita itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapatkan dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Saudaraku, ini satu bukti orang yang tidak jujur menanggung akibatnya, yaitu satu keluarga suami istri yang bernama
suaminya Ananias dan istrinya Sapira. Dia menjual sebidang tanah, ya, dan uang karena dia tidak jujur, mungkin lakunya sekian, dibilang sekian, ditaruh di bawah kaki Petrus, tetapi karena tidak dengan kejujuran mereka, akhirnya dia mati, istrinya juga mati. Ini akibatnya orang yang tidak jujur dia mati. Ya. Saudaraku, ini satu bukti, ya, Ananias dan Sapira. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada salah satu contoh juga. Ada orang yang jujur, ya, orang yang jujur mengenai hal mamon, dia diberkati. Tadi orang yang tidak jujur suami istri, dia mati. Tetapi orang yang jujur ini diberkati oleh Tuhan. Ya, dengan kejujuran itu dia mendapatkan berkat berkelimpahan dari Tuhan. Begini ceritanya, saudara. Ada seorang gelandangan, yaitu jadi kaya karena kejujurannya. Seorang gelandangan pengemis di jalan itu meminta-minta uang di jalan, ya, dengan kejujurannya dia minta supaya dia bisa makan. Dia pakai satu gelas itu, ada yang memberi, ada yang lewat, ada yang tidak. Satu saat ada seorang perempuan juga melewati tempat itu, melihat seorang gelandangan minta-minta, dia berikan uang, yaitu kurang lebih uang itu yaitu $200. Ya. Dia kaget, kok banyak sekali kamu memberikan uang $200. Ya. Diberikan uang $200. Wah, dia katakan, terlalu banyak kamu memberikan kepada saya. Dia katakan demikian. Pengemis ini namanya Billy. Dia berkata, Bapak namanya siapa? Billy. Saya memberikan uang $200 ini dengan ikhlas kepada Bapak, ya, supaya Bapak bisa makan dan bisa tinggal di rumah, yaitu kos atau bagaimanapun. Dia terima. Terus dia katakan, mengapa kok sampai baik kamu berbuat dengan ikhlas seperti ini? Bahkan orang lain itu cuma memberikan koin-koin saja. Kamu memberikan uang $200 untuk saya. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya apa itu, orang ini berpikir, orang kok baik sekali. Dia katakan, mengapa kamu kok sampai ikhlas memberikan ini? Karena dia berkata, kalau kita memberikan yang terbaik, itu nanti kembali pada kita juga yang terbaik. Kalau kita memberikan yang tidak terbaik, kembali kita juga yang tidak terbaik. Karena orang yang menabur pasti akan menuai. Apa yang terjadi? Langsung perempuan ini meninggalkan Bapak Billy pengemis ini. Dia dengan senang hati, dia berkata, namamu siapa kok? Baik sekali dengan saya. Tidak ada orang pun pernah mengasih uang $200 seperti ini. Dia katakan, nama saya Sarah. Saya bekerja di seberang jalan sana. Lalu apa yang terjadi, saudara? Orang gelandangan ini menjadi kaya karena kejujurannya. Belum sampai di situ. Waktu sore hari, dia menuangkan gelasnya itu ke bawah, dihitung pendapatannya. Dan di situ ada salah satu cincin, yaitu cincin berlian. Dia, ini cincin berlian, harganya sangat mahal sekali. Ini mungkin cincin ini tidak lain punyanya saudara kami, yaitu Sarah. Tapi dia mencari Sarah sudah tidak ada lagi. Dia niat untuk memberikan cincin itu kepada yang punya, karena yang punya itu punya kebaikan dengan dia akan kembalikan cincin itu kepada yang punya, yang bernama Sarah. Apa yang terjadi, saudara?
Di dalam perjalanan, dia mampir di satu pegadaian. Cincin itu mau digadaikan, ditanyakan, laku piro cincin ini sebenarnya, pemberian ini. Waktu itu masih di pegadaian, dilihat cincinnya, digadaikan laku kurang lebih $40.000. Wah, $4.000, ya $4.000. Tapi akhirnya si Billy ini terus gak jadi tak jadinya. Saya batalkan aja. Saya kembalikan saja kepada yang punya. Karena yang punya sudah baik kepada saya harus balas kebaikan. Akhirnya si Billy keluar dari yaitu kantor pegadaian tadi. Keluar dia mencari seberang sana dari ke kantor nggak ketemu Sarah. Akhirnya ketemu juga dari kantor santer yang ketemu dengan yang bernama Sarah. Terus dia kaget, ada apa? Bapak pilih ke sini. Begini Sarah, cincinmu jatuh di yaitu gelas saya. Ini cincin berlian tak kembalikan kepada. Waduh, sangat baik sekali. Cincin dikembalikan kepada saya, ya, karena ada seorang perempuan mengatakan kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan juga. Itu yang harus kita ingat-ingat waktu perempuan itu berkata, yaitu Sarah tadi, karena kebaikan mendapatkan kebaikan juga. Dengan cincin itu dikembalikan kepada Sarah. Teman daripada Sarah di kantor itu melihat, kok sangat baik orang gelandangan ini mengembalikan cincinmu berlian yang harga nilainya yang sangat tinggi itu. Lalu apa yang terjadi? Karena teman-teman kantornya itu tahu tentang kebaikan daripada Pak Billy, yaitu orang gelandangan yang minta-minta itu. Akhirnya apa saudara? Akhirnya berita ini bisa viral. Dia akhirnya mencari donasi kemana-mana. Akhirnya mendapatkan donasi. Donasi itu sangat banyak sekali. Yaitu mendapatkan donasi itu kurang lebih $200.000 pada waktu itu. Akhirnya si Sarah ini uang itu dapat donasi itu dimasukkan tas. Dia cari, dia ada Pak Billy gelandangan tadi di jalan. Ditemui Pak Billy. Ada apa Sarah menemui saya? Ini ada kabar yang sangat baik karena kabar ini itu Bapak. Ya. Kabar apa? Ini ada satu berkat donasi dari teman-teman kita, dibuka uang yaitu sebanyak $200.000. Ya. Akhirnya apa terjadi? Bapak Billy ini sangat senang sekali dengan hatinya gemetar. Akhirnya uang ini digunakan untuk beli rumah, beli mobil bekas, dan Bapak Billy ini juga mendapatkan pekerjaan. Amin saudaraku. Ini saudaraku, kalau orang yang jujur akan menanggung akibatnya. Akibat apa? Diberkati oleh Tuhan. Gelandangan jadi kaya. Cara manusia nggak mungkin, tapi bagi Tuhan itu semuanya mungkin. Makanya kita dituntut hal yang jujur. Ya, dari yang kecil apapun kita harus jujur. Ya, itu saudaraku mengenai tentang kejujuran. Ya. Sekarang bagian yang ketiga yaitu taat. Ya, kalau tadi sejuta setia jujur, sekarang taatnya itu taat. Kita lihat Tuhan Yesus memberikan contoh mengenai ketaatan. Markus pasal 4. Injil Markus 4 ayat 35 sampai 40. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 40. Demikian firman Allah. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka. Dan perahu di mana Yesus
telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang kasih dengan perjalanan murid-murid ke seberang tertimpa angin sakal, yaitu angin sakal itu angin yang dari depan menimpa perahu mereka sehingga goyang air pun masuk ke dalam perahu. Tapi pada waktu itu murid-murid menjadi takut, tapi Tuhan Yesus ada di buritan sedang tidur. Dan pada waktu itu Tuhan dibangunkan. Waktu Tuhan bangun, apa yang terjadi? Dia berkata kepada angin topan, teduh, semuanya menjadi taat. Dengan perkataan kuasa daripada Tuhan, angin topan badai menjadi taat, yaitu menggoncangkan perahu tadi dengan kuasa daripada Tuhan Yesus. Diam, semuanya diam. Begitu juga pada pagi hari ini, saudaraku, Tuhan akan memberikan kuasa untuk saudara saya. Saudara akan diutus oleh Tuhan. Saudara taat, saudara akan diberikan kuasa. Kuasa apa, saudara? Kita akan baca di dalam, yaitu Injil Markus pasal 16, ya. Injil Markus 16 ayat 15 sampai 20. Injil Markus 16 15-20. Lalu dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, "Berangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa." Bagian yang terakhir ini yaitu taat. Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, "Pergilah, kabarkan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Yang percaya supaya dibaptis dan diselamatkan." Dia pergi dan dia juga diberikan kuasa oleh Tuhan. Ya. Kuasa apa, saudara? Dia katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia akan mengusir setan demi nama-Ku. Dia melumpuhkan tangan orang sakit dan orang itu sembuh. Biarpun dia minum racun apapun, dia tidak akan mati. Tanda-tanda akan menyertai kepada. Benar, saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, murid-murid taat. Dia pergi
mengabarkan kabar baik, kabar Injil, dan menyembuhkan banyak orang yang sakit, dan banyak yaitu mengusir setan-setan, dan setan itu akan pergi. Karena kuasa itu diberikan kepada murid-murid itu. Saudaraku, di sini juga ada salah satu contoh murid satu yang bernama Petrus. Dia berkata di dalam bait Allah, di dalam Kisah Rasul pasal 3, kalau saya ingat, Kisah Rasul pasal 3, Kisah Rasul pasal 3 ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ini murid-murid Tuhan. Petrus dan Yohanes naik ke bukit Allah waktu pukul 3 petang. Pukul 3 petang itu mungkin pagi atau sore saja. Ya. Pagi ya, 3 petang ya. 3 petang. Ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Lalu ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga harus diusung. Tiap hari orang itu dikatakan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Namun, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, itu berjalanlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya orang itu bisa berjalan masuk ke bait Allah, memuliakan Tuhan. Ini satu tanda bukti Tuhan berikan kuasa kepada murid-muridnya. Ya, begitu juga pada hari ini Tuhan berikan kuasa untuk saudara saya. Karena firman Tuhan, tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Bukan tulisan tanda-tanda itu menyertai pendeta hamba Tuhan. Tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Dia akan menulis setan-setan pergi, menampakkan dan menampakkan orang sakit, orang menjadi sembuh. Ini satu contoh. Yohanes dan Petrus, emas dan perak aku tidak punya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kau berdiri. Dia diangkat tangan dan berdiri dan bisa berjalan. Saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ketaatan ini murid-murid ini semua dipakai Tuhan. Begitu juga saudara dan saya. Dengan ketaatan saudara melayani pekerjaan Tuhan, saudara juga dipakai Tuhan. Setelah saudara dipakai Tuhan, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan, saudara jangan sombong. Kalau tidak saya, siapa lagi? Jangan saudara. Kuasa itu datangnya daripada Tuhan. Ya, ingat kita ini cuma sebagai alat saja. Yang menyembuhkan itu Tuhan, kita sebagai alat. Kita jangan sombong. Kalau tidak saya, tidak sembuh, jangan. Itu ada aturan seperti itu. Sebab orang yang sombong itu akan menanggung akibatnya. Gak lama orang itu akan jatuh. Tetapi tidaklah kita makin diberikan kuasa, makin rendah hati. Amin saudara. Makin rendah, jangan sombong. Karena orang yang sombong itu menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Mati saudara. Ya ada salah satu contoh ini. Akibatnya jatuh juga. Kan ujian Jawa dari Tuhan mengatakan demikian. Saya ingat. Waktu itu di depannya, bom kuburan Cina, maaf saya bicara, bom kuburan Cina, wong nek sombong bakal cilaka.
Wong kuburan mayit, wong nek sombong bakal kecepit. Wong urip kaya roda, nek yo mumbul aja sembrono. Yo padha elinga marang wong tuwa, marang sedaya. Saya kan bicara itu dulu. Orang yang sombong, gila, nggak lama orang itu akan jalan. Wong kuburan mayit, wong kuburan mayit, wong yang sombong bakal kecepit. Asli kita jangan sombong, kita harus merendahkan diri. Makin dipakai makin rendah. Semua itu kuasa diberikan kepada kita. Kalau Tuhan sudah mencabut kuasa, sudah tidak ada apa-apanya. Kita cuma selaku alat. Ya. Berapa kesalahan Tuhan? Berapa kali pun saya mendoakan orang sakit datang ke malah banyak yang mati. Tidak, tapi dia tetap mengucap syukur. Semua itu kehendaknya. Dan bagian yang terakhir sekarang, bagian yang terakhir, yaitu mengenai kesalahan. Kesalahan apa yang terakhir? Yang saudara pikirkan, ketaatan kita kepada Tuhan karena saudara sudah diberkati. Ketaatan kita yaitu mengembalikan uang Tuhan, yaitu 1/10 harta kita, gaji kita kembalikan kepada Tuhan. Yang 90 untuk saudara, yang 10 untuk Tuhan. Kita baca, kita Malaiki pasal 3 ayat 10. Supaya ibu bapak diberkati, saya ingin ibu bapak diberkati, diberkati ekonominya. Coba taati. Bisa rasul, maaf. Malaiki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh sembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah-limpah. Dan firman Tuhan katakan bahwa persepuluhan yaitu ke dalam rumah perbendaharaan. Ya, jadi kita harus bisa kembalikan uang 1/10 itu ke rumah Tuhan. Untuk apa sih uang 1/10 itu dibalikan kepada rumah Tuhan? Karena rumah Tuhan ini membutuhkan untuk biaya operasional gereja, ya, yang membutuhkan untuk bayar listrik, bayar segalanya, semuanya itu dibutuhkan dari uang per bulan saudara. Tapi kalau sudah mentaati memberikan perpuluhan kepada Tuhan, Tuhan janjikan, tak bukakan langit, tak curahkan berkat untukmu. Ini janji Tuhan. Ya. Saya dulu pernah tidak taat, saudara. Saya terus terang aja, saya ngaku saya pernah tidak taat, tidak memberikan perpuluhan. Tidak, saya pernah tidak taat. Saya bekerja siang malam, suami istri, nggak taat memberikan perpuluhan. Yang melayani juga nggak taat. Apa kita nggak ketaatan, kita tidak berperpuluhan? Kita juga berusaha suami istri, ya, makan sampai makan itu ngutang saudara. Terus nyambut jahit siang malam, beli beras saja ngutang. Apa sih akibatnya kita mengiring Tuhan kok nggak diberkati? Apa kesalahan kita? Akhirnya saya dengan istri berintrospeksi. Kita punya salah selama ini. Kita tidak taat akan firman Tuhan. Tidak, kita tidak mengembalikan uangnya Tuhan 10%. Sehingga kehidupan kita kekurangan. Beras saja masih utang sana, utang sini. Kita berdoa minta ampun kepada Tuhan. Setelah kita berdoa minta ampun, Tuhan mengubah kita. Kita ubah, kita akan berikan perpuluhan. Akhirnya apa terjadi? Benar, saudara. Sedikit demi sedikit ekonomi kita dipulihkan. Saya bisa menutup utang sana sini sehingga saya tidak punya utang. Ya, karena apa? Saya taat mengembalikan uang Tuhan dan kita merasakan berkat Tuhan dicurahkan untuk saya, sehingga kehidupan saya bisa cukup. Karena apa?
perperluan, dan Tuhan pun tidak lupa mengenai janjinya, sehingga kehidupan saya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Tepuk tangan oleh Tuhan. Kalau saudara ingin diberkati, monggo saya tawarkan ini. Kalau saudara mau, saudara akan diberkati. Kalau saudara tidak mau, silakan, itu hak saudara. Tapi kita harus mau. Makanya Bapak Kepala beberapa hari lalu tanya kepada saya, Pak Jody sudah berperluan, teman-teman kita yang nggak beri perpuluhan jabatannya diturunkan. Saya tahan Pak, saya mesti beri perpuluhan. Saya harus tahan karena manusia tidak mengetahui, tapi Tuhan yang tahu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setialah, setialah sampai mati. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Ini satu pengakuan kami. Kami harus setia mengiring Tuhan sampai mati. Kami harus setia. Kami harus jujur. Kami harus taat melakukan apa akan firman-Mu supaya kehidupan kami merasa diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau pada pagi hari ini firman Tuhan satu teguran untuk saudara saya. Mari kita akan mentaati akan firman Allah. Kami percaya janji Tuhan iya dan amin. Tuhan akan mencurahkan berkat, membuka pintu-pintu berkat untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan bisa memulihkan ekonomi pekerjaan saudara.
marilah introspeksi diri kita masing-masing. Jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Introspeksi akan apa menjadi kekurangan kita kepada Tuhan. Minta ampun pada pagi hari. Kami percaya Tuhan akan mengampuni. Tuhan akan memulihkan keadaan saudara kalau saudara kembali mentaati akan firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus akan langsung latar materi dalam lubuk hati yang dalam. Kita renungkan, kita lakukan. Terpuji nama Tuhan. Segala puja dan puji syukur harungan, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kabulkan hamba-Mu ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Hamba beri dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.